Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, menyebarkan ajaran mengenai keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa lalu tentu diiringi dengan berbagai macam ujian, bahkan cacian seringkali diterima. Kisah Nabi Musa cukup menarik untuk kita simak karena ada banyak bukti kebesaran dan kuasanya. Berikut ulasan lengkapnya. Tapi sebelum lanjut, bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, kami mohon untuk menekan tombol like, share, subscribe, dan tombol lonceng agar kami termotivasi berbagi informasi sekitar Islam. Kalangan para sahabat mengatakan bahwa Fir'aun bermimpi melihat api yang datang dari arah Baitul Maqdis, membakar daerah Mesir, namun tidak membahayakan bagi kalangan Bani Israel. Tatkala terbangun dari tidurnya, semua tukang sihir dan ahli nujum dikumpulkan untuk mengartikannya. Sebagian besar dari mereka mengatakan jika akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang dapat menghancurkan Mesir. Sejak saat itu, Fir'aun memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap dan membinasakan setiap anak dari kalangan Bani Israel tanpa terkecuali. Seiring berjalannya waktu, ahli nujum mendatangi Fir'aun dan mengatakan jika tidak lama lagi akan lahir anak laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaannya. Mendengar kabar itu, ia langsung memerintahkan pasukannya untuk melakukan pencarian lebih detail di kalangan kaum Bani Israel. Nabi Musa terlahir dari pasangan Imran dan Jochebed, yang pada saat mendengar kabar tersebut tentu tidak ingin anaknya sampai terluka. Pada akhirnya saat akan melahirkan, ayah Musa membawa ibunya ke gua agar tidak bisa ditemukan oleh para prajurit kerajaan. Setelah kelahirannya, Jochebed bingung menentukan nasib putranya ke depan jika terus disembunyikan di dalam gua. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa, yakni membuat peti tahan air lalu menghanyutkan buah hatinya ke sungai Nil. Saat itu keajaiban terjadi, Musa kecil ditemukan oleh putri Raja Fir'aun. Selama perjalanan itu kakak Musa diperintahkan untuk mengikuti kemana air membawa peti. Kemudian setelah dibuka oleh istri Fir'aun bernama Asia, mendapati ternyata isinya adalah bayi kecil dan menggemaskan. Karena merasa iba, akhirnya Asia memutuskan untuk mengangkatnya sebagai anak. Niat tersebut kemudian diutarakan kepada Fir'aun. Meski pada awalnya ditolak, namun akhirnya harapan itu diterima. Selanjutnya ia mencari inang pengasuh yang nantinya akan menyusui sampai cukup usia. Pada waktu itu, sudah ada beberapa inang yang diundang untuk menyusui Musa, namun hampir semua ditolak. Ketika informasi ini didengar oleh sang kakak kandungnya, akhirnya memberitakan kepada ibu. Singkat cerita, usaha kecil akhirnya disusui ibunya sendiri dengan segenap kasih sayang. Musa dididik sebagaimana anak raja pada umumnya. Hingga suatu ketika setelah memasuki masa remaja, ia berjalan-jalan ke kota dan mendapati dua orang sedang bertengkar. Antara keduanya berada di kaum berbeda, yaitu Bani Israel dan pengikut setia Fir'aun. Kian lama perdebatan makin memanas. Akhirnya Musa turun tangan dan memukul pasukan Fir'aun sampai meninggal untuk membela kaum Bani Israel. Atas kejadian itu, ia ketakutan jika akan mendapat hukuman dari sang ayah angkat. Setelah itu Musa melarikan diri keluar Mesir dan menuju arah Madian. Saat di perjalanan menuju Madian, beliau bertemu dengan sekelompok orang yang sedang berebut air di sekitar sumur untuk memberikan minum hewan ternak masing-masing. Di sisi lain ada dua perempuan berdiri dengan niatan sama namun hanya berdiri di sekitar saja. Lantas Musa bertanya kepada keduanya tentang alasan mengapa tidak mendekati sumur dan berebut air untuk memberi minum kepada ternaknya. Mereka pun menjawab bahwa seorang perempuan tentu tenaganya tidak sekuat laki-laki. Akhirnya Musa membantu untuk mendapatkannya. Sesampainya di rumah, bertemulah Musa dengan ayah kedua anak tersebut yang ternyata merupakan putra dari Nabi Syuaib. Kemudian antara keduanya mulai berbincang mengenai hal yang dialami oleh Musa, terutama perihal alasannya lari ke Madian sendirian tanpa adanya pengawalan. Kisah selanjutnya menceritakan tawaran Nabi Syuaib untuk menjadi penggembala ternak, dengan imbalan ketika sudah dewasa kelak berhak memiliki salah satu di antara kedua putrinya. Tanpa terasa sudah berjalan 10 tahun, Musa berada di Madian, namun pikirannya tertuju kepada Bani Israel. Setelah menikah dengan Syapura, beliau dan sang istri memutuskan untuk pergi ke Mesir. Sesampainya di sebuah bukit yang belakangan diketahui bernama Tursina, ia melihat seberkas cahaya memancar. Singkat cerita, karena penasaran akhirnya beliau berjalan mendekatinya. Setibanya di dekat cahaya, terdengar suara yang menyatakan mengenai terpilihnya sebagai Nabi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam
di suatu tempat bernama Wadi Tawa atau yang biasa dikenal dengan nama Lembah Suci. Di sisi kanan Jabal Al-Tur, tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan Nabi Musa dan berdialog, terletak di Gunung Tur yang terletak di sebuah gurun di Mesir atau biasa dikenal dengan Gurun Sinai. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun 20, dan pohon kai keluar dari Tur Sina atau pohon zaitun yang menghasilkan minyak dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali bagi para utusannya dengan mukjizat. Mukjizat dihadirkan untuk dijadikan sebagai bukti atas kebenaran risalah yang mereka bawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di antara mereka adalah Nabi Musa alaihissalam, yang mana tanpa perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala berdialog dengan Musa secara langsung. Tanpa perantara Allah berdialog dengan Nabi Musa, dan itulah mengapa peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan firman Tuhan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa 164. Dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Dalam Al-Quran surat Toha ayat 9-10 Allah berfirman, apakah telah sampai kepadamu kisah Musa ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Turunnya wahyu menandakan bahwa Musa sudah diangkat menjadi seorang nabi yang bertugas menunjukkan kebenaran kepada umatnya, terutama Firaun. Bersama saudaranya, akhirnya beliau berangkat menuju istana untuk menunjukkan jalan kebenaran supaya tidak tersesat. Kenyataan pahit harus diterimanya karena ternyata Firaun menolak dengan mentah-mentah, lantas meminta bukti atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu, ketika Firaun meminta Nabi Musa menunjukkan mukjizat kenabiannya, lantas turun perintah untuk mengumpulkan tongkat ke lantai. Beberapa waktu kemudian muncullah ular besar. Ular besar tersebut memakan ular-ular lain yang dibuat oleh penyihir dari pihak Firaun. Meskipun sudah ditunjukkan kekuasaan Allah, namun ternyata kesombongan masih menutupi hatinya hingga pada akhirnya tidak ada keimanan sedikit pun. Namun, Nabi Musa tidak berhenti di situ dan terus berdakwah. Kesombongan Firaun akan ketidakyakinannya terhadap ajaran Nabi Musa alaihissalam membuat Allah murka, dan melalui mukjizat Nabi Musa alaihissalam Allah menurunkan azab berupa serangan katak yang bersumber dari sungai Nil, kemudian beranjak masuk ke rumah warga. Meski tidak berbahaya, namun sangat mengganggu mulai dari suaranya serta kencingnya mengakibatkan masalah kulit. Selain itu juga memancing kedatangan ular berbisa untuk memakannya. Katak yang mati menyebabkan bau busuk menyeruak di sekitar tempat tinggal masyarakat. Akibatnya mereka menjadi sibuk terus membersihkan sisanya. Di samping itu kuman dan penyakit mudah berkembang biak. Pada akhirnya masyarakat mengidap berbagai macam penyakit. Selain itu, Allah juga menurunkan azab berupa serbuan belalang yang terkenal sebagai serangga yang bisa menyebabkan kerusakan pada tanaman. Sedangkan pada waktu itu, masyarakat berpenghasilan dari ternak dan pertanian. Terjadinya serangan hewan tersebut membuat gagal panen, sehingga membuat paceklik dan kelaparan di mana-mana. Jumlah belalang sendiri bukan hanya satu, bahkan mencapai ribuan, bahkan menyebabkan tanah menjadi tidak terlihat lagi. Berlangsungnya terbilang cukup lama, akibatnya berbagai aktivitas menjadi terhambat sampai tidak sempat untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Atas rentetan kejadian musibah ini, Firaun lalu memerintahkan seluruh bala tentaranya untuk menangkap Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya, serta Firaun sendiri memimpin pengejaran ini. Ketika dalam pelariannya, Nabi Musa dan kaumnya terjebak di tepi lautan. Saat Nabi Musa dikejar pasukan itulah akhirnya Allah mengutus untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Kemudian secara tiba-tiba terbelah lautan tersebut. Seluruh pengikut Musa dianjurkan untuk segera menyeberang. Melihat laut terbelah, Firaun masih sempat menyombongkan diri kepada pasukannya. Dia berkata, lihatlah laut terbelah untukku. Maka masuklah Firaun dan bala tentaranya ke jalan raya tersebut, mengejar Musa dan Harun serta Bani Israel. Tapi persis saat mereka berada di tengah perjalanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Musa kembali memukulkan tongkatnya ke laut. Maka laut kembali bertemu dan tenggelamlah Firaun dan para pembesarnya serta seluruh bala tentaranya.
Sekarang, raja yang sangat perkasa, sombong, lalim, dan sangat kejam tersebut tidak berdaya sama sekali menghadapi gelombang laut yang begitu besar, membanting tubuhnya ke sana kemari di tengah lautan yang dalam tersebut. Pada saat itu, barulah Fir'aun menyatakan beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Tapi kesadarannya sudah terlambat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolaknya. Setelah Fir'aun mati tenggelam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan jasadnya agar menjadi pelajaran bagi umat manusia yang datang belakangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka pada hari ini kami menyelamatkan padamu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Quran Surat Yunus, surat ke-10 ayat ke-92. Jasad Fir'aun kemudian terdampar ke pantai. Ditemukan penduduk Mesir lalu dibalsam sehingga masih terjaga sampai sekarang di Museum At-Tahrir di Kairo, Mesir. Sahabat yang beriman, itulah tadi kisah Nabi Musa alaihissalam. Hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini semoga menjadi tauladan untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.